Pernahkah kamu membayangkan imanmu diuji sampai harus memilih antara hidup atau keyakinan ketika seluruh dunia memusuhimu dan kebenaran dianggap kejahatan? Apakah kamu masih sanggup bertahan? Ini bukan dongeng, bukan legenda. Ini adalah kisah nyata yang Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai tanda bagi orang-orang beriman dan peringatan bagi yang lalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel History Islam, channel dakwah Islam yang mengajak kita merenungi kisah-kisah Al-Quran, sejarah umat terdahulu, dan pelajaran iman untuk kehidupan hari ini. Pada masa itu berdirilah sebuah negeri yang makmur dan maju. Bangunan tinggi menjulang, kekuasaan raja tak terbantahkan, namun hati manusia tenggelam dalam kesyirikan. Negeri itu dipimpin oleh raja yang kejam. Ia memaksa rakyatnya menyembah selain Allah, dan siapapun yang menolak akan dihukum tanpa belas kasihan. Di tengah kegelapan itu, Allah menumbuhkan iman di hati beberapa pemuda. Usia mereka muda, namun keyakinan mereka jauh lebih kuat daripada ketakutan. Allah berfirman, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 13. Namun iman mereka tak tersembunyi lama. Ancaman datang, perintah untuk kembali menyembah berhala, atau menerima hukuman berat. Para pemuda itu berkumpul dalam diam. Mereka sadar, menyelamatkan iman berarti harus meninggalkan segalanya. Malam turun perlahan di atas kota. Angin dingin menyusup di sela bangunan batu. Para pemuda itu melangkah keluar dari rumah masing-masing, satu persatu, tanpa suara, tanpa cahaya. Salah seorang berbisik, "Jangan sampai penjaga mendengar langkah kita." Yang lain menjawab pelan, "Tenanglah, Allah bersama kita." Langkah kaki mereka terasa berat. Setiap suara kecil membuat jantung berdegup lebih cepat. Tak satu pun berani menoleh terlalu lama ke belakang. Jika mereka menangkap kita malam ini, maka hanya Allah tempat kita kembali. Dari kejauhan, kota terlihat tenang seolah tak terjadi apa-apa. Padahal di sanalah iman mereka terancam. Itu rumahku, dan itu rumah keluargaku. Namun iman lebih berharga daripada semuanya. Ketakutan menyelimuti hati mereka, bukan karena kematian, tetapi karena takut iman mereka runtuh di bawah paksaan. Aku takut, bukan pada raja, tapi pada diriku sendiri jika aku goyah. Mereka berhenti sejenak. Salah satu dari mereka menatap yang lain dengan penuh keyakinan. Ingatlah, Allah melihat langkah kita. Jika kita jujur menjaga iman, Allah akan menjaga kita. Mereka meninggalkan jalan kota dan memasuki jalur berbatu. Gunung menjulang gelap di hadapan mereka. Apakah di sana aman? Kita tidak tahu, tapi di sini kita pasti binasa. Di lereng gunung, tampak mulut gua yang gelap, sunyi, dingin, namun seolah menunggu mereka. Itu dia, mungkin inilah tempat Allah melindungi kita. Satu persatu mereka masuk. Tak ada cahaya, hanya suara napas dan langkah pelan. Jika ini akhir hidup kita, maka semoga Allah ridha kepada kita. Di dalam gua, mereka duduk rapat, air mata jatuh tanpa suara. Hati mereka hanya tertuju kepada Allah. Wahai Tuhan kami, berilah kami rahmat dari sisimu, dan berilah kami petunjuk dalam urusan kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 10. Tak ada lagi kata-kata, tak ada lagi rencana, hanya kepasrahan total kepada Allah. Apapun yang Allah tetapkan, kita ridha. Tubuh para pemuda itu benar-benar lelah. Kaki mereka gemetar setelah perjalanan panjang. Punggung bersandar di dinding gua yang dingin. Napas mereka mulai teratur. Kelopak mata terasa berat. Bukan karena kantuk biasa, tetapi karena kelelahan yang Allah jadikan sebab awal keajaiban. Aku hanya ingin memejamkan mata sebentar. Semoga Allah menjaga kita. Satu persatu mata mereka terpejam. Tak ada suara, tak ada tanda bahaya. Hanya kesunyian gua yang menyelimuti mereka. Mereka mengira hanya tidur sebentar. Padahal Allah telah menetapkan sesuatu yang jauh melampaui waktu manusia. Bukan tidur biasa, bukan pingsan. Allah menidurkan mereka dengan penjagaan langsung darinya. Allah berfirman, maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama bertahun-tahun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 11. Tak ada suara yang membangunkan, tak ada waktu yang mereka rasakan. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, generasi manusia silih berganti. Namun di dalam gua itu, para pemuda tetap tertidur, seolah waktu berhenti di sekeliling mereka. Allah tidak membiarkan tubuh mereka rusak,
Matahari diarahkan agar tidak menyentuh langsung tubuh mereka. Allah berfirman, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 17. Semua diatur, semua dijaga. Agar tubuh mereka tidak rusak, Allah sendiri yang membalikkan posisi mereka. Allah berfirman, dan kami membalik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Quran Surat Al-Kahfi ayat 18. Tak ada manusia, tak ada malaikat terlihat, hanya kekuasaan Allah yang bekerja. Di pintu gua, seekor anjing terbujur menjaga. Siapapun yang melihat dari jauh akan merasa takut dan tak berani mendekat. Allah menjadikan makhluk itu sebagai penjaga tanpa perintah. Seandainya ada manusia yang melihat mereka, pasti akan lari ketakutan. Allah berfirman, niscaya kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut. Quran Surat Al-Kahfi ayat 18. Tak seorang pun berani masuk, tak seorang pun berani mendekat. Di luar gua dunia berubah, kerajaan runtuh, raja zalim mati. Manusia mulai kembali mengenal Allah, namun para pemuda itu tetap tertidur, dijaga langsung oleh Rabb semesta alam. Allah menegaskan, dan mereka tinggal dalam gua, mereka 300 tahun, dan ditambah 9 tahun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 25, 3 abad lebih, tanpa rasa lapar, tanpa rasa haus, tanpa kesadaran waktu. Di dalam gua yang sunyi, salah satu dari mereka bergerak pelan, kelopak matanya bergetar, napasnya berubah, seakan bangun dari tidur yang sangat panjang. Ia duduk perlahan, menatap sekeliling gua dengan wajah kebingungan. Satu persatu yang lain ikut terbangun. Mereka saling memandang, seolah baru saja berpisah sebentar, padahal ratusan tahun telah berlalu. Tak satu pun merasa lapar berlebihan, tak satu pun merasa haus parah. Mereka mencoba mengingat, tak ada mimpi panjang, tak ada tanda waktu berlalu. Allah berfirman, mereka berkata, kita tinggal sehari atau setengah hari. Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Namun rasa lapar mulai terasa, bukan lapar berlebihan, tetapi cukup untuk mengingatkan bahwa mereka adalah manusia. Perut mereka kosong, bekal mereka hampir habis. Mereka sepakat, satu orang saja yang turun ke kota, yang lain tetap bersembunyi. Allah berfirman, maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Mereka mengingatkan dengan suara pelan namun tegas, kesalahan kecil bisa mengungkap segalanya. Allah berfirman, dan hendaklah ia berlaku lemah, lembut dan jangan sekali-kali menceritakan keadaanmu kepada siapapun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Pemuda yang terpilih melangkah keluar gua. Sinar matahari menyentuh wajahnya. Hangat, namun terasa berbeda dari yang ia ingat. Ia berhenti sejenak, menatap dunia luar dengan perasaan asing. Ia menuruni gunung dengan langkah hati-hati. Pepohonan tampak berbeda. Jalan terasa asing. Tak ada satu pun yang benar-benar sama. Saat kota terlihat dari kejauhan, hatinya bergetar. Bangunan masih berdiri, namun suasananya berbeda. Tak ada lagi patung berhala mencolok. Tak ada teriakan penjaga. Ia melangkah masuk ke kota dengan jantung berdegup kencang. Tak seorang pun mengenalinya. Tak ada yang mengejar. Sesuatu telah berubah, dan ia belum tahu apa itu. Pemuda itu melangkah perlahan memasuki kota. Setiap sudut terasa asing, meski bangunannya berdiri di tempat yang sama. Udara terasa berbeda. Wajah-wajah manusia pun tak lagi ia kenali. Namun ia menenangkan hatinya, mengira semua ini hanyalah perubahan zaman. Ia berhenti di sebuah tempat penjual makanan. Aroma gandum dan roti memenuhi udara. Dengan wajah menunduk, ia berusaha bersikap biasa seperti warga lain, berharap tak ada yang mencurigainya. Ketika pemuda itu mengeluarkan uang peraknya, suasana berubah seketika. Koin itu berkilau dengan ukiran kuno yang tak lagi dikenal. Tangan pedagang gemetar saat menerimanya, seolah memegang peninggalan dari masa yang telah lama terkubur. Keheningan menyelimuti tempat itu. Tatapan pedagang berubah dari biasa menjadi penuh keterkejutan. Ia sadar koin itu bukan berasal dari masa mereka hidup sekarang. Orang-orang mulai mendekat. Satu persatu warga memperhatikan koin itu. Bisikan pelan berubah menjadi kegaduhan kecil, hingga akhirnya kerumunan terbentuk di sekeliling pemuda itu. Pemuda itu merasakan kegelisahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jantungnya berdegup kencang.
ia menyadari bahwa keberadaannya mulai menarik perhatian banyak orang. Semakin lama kebenaran tak bisa disembunyikan. Orang-orang mulai memahami bahwa pemuda ini bukan orang biasa. Uang yang ia bawa adalah saksi bisu dari masa yang telah berlalu ratusan tahun. Kabar itu menyebar ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berdatangan, ingin menyaksikan sendiri tanda keajaiban ini. Sebagian merasa takut, sebagian lainnya menangis karena takjub akan kuasa Allah. Pemuda itu akhirnya diminta menunjukkan tempat persembunyian mereka. Dengan langkah ragu namun penuh keimanan, ia berjalan menuju gua, diikuti oleh banyak orang yang ingin menyaksikan kebenaran. Allah memperlihatkan mereka kepada manusia agar semua mengetahui bahwa janjinya adalah benar, bahwa kebangkitan dan kehidupan setelah mati bukanlah cerita, melainkan kepastian. Setiap langkah menuju gua membuat hati mereka bergetar, bukan karena takut, melainkan karena mereka sedang menyaksikan salah satu tanda kebesaran Allah yang nyata di hadapan mata. Gua itu akhirnya tampak di hadapan mereka. Mulutnya terbuka lebar di lereng gunung sunyi namun agung. Tak ada suara burung, tak ada desire angin yang berani masuk terlalu dalam. Seolah alam sendiri menahan napas di hadapan rahasia besar ini. Orang-orang melangkah pelan, tak ada lagi rasa ingin tahu yang riuh. Yang tersisa hanyalah ketundukan, karena mereka sadar sedang berada di hadapan tanda kekuasaan Allah yang nyata. Allah memperlihatkan peristiwa ini bukan untuk hiburan manusia, melainkan sebagai bukti bahwa kebangkitan setelah mati adalah kebenaran, bahwa waktu tunduk sepenuhnya di bawah kehendaknya. Mereka yang menyaksikan tak mampu berkata apa-apa. Tubuh-tubuh itu terjaga setelah ratusan tahun berlalu, tidak membusuk, tidak hancur, sebagaimana Allah menjaganya dengan sempurna. Hati manusia tersentuh dengan cara yang tak pernah mereka alami sebelumnya. Keangkuhan runtuh, keraguan sirna, dan keyakinan tumbuh bahwa kehidupan dunia hanyalah persinggahan sementara. Allah berkehendak atas segala sesuatu. Ia memanjangkan tidur mereka, lalu membangunkan mereka, dan kemudian menjadikan kisah mereka pelajaran abadi bagi seluruh umat manusia. Manusia menyadari bahwa kekuasaan, harta, dan usia panjang tak berarti apa-apa tanpa iman. Yang kekal hanyalah amal dan keimanan kepada Allah. Berita tentang mereka menyebar ke seluruh penjuru negeri. Orang-orang berdatangan bukan untuk meragukan, melainkan untuk menguatkan iman mereka kepada Allah. Ketika tujuan kisah ini telah tercapai, Allah menutupnya dengan cara yang hanya Dia kehendaki, karena tidak semua rahasia perlu diketahui manusia. Kisah ini bukan tentang berapa lama mereka tidur, tetapi tentang bagaimana Allah menjaga hamba-hambanya yang beriman, bahkan ketika dunia ingin memadamkan cahaya iman itu. Mereka yang merenungkan kisah ini akan kembali kepada Allah dengan hati yang lebih lembut, dengan iman yang lebih kuat, dan dengan keyakinan bahwa akhir perjalanan manusia adalah kembali kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.